wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Awang Muhammad Zulfiananda, NIT 19624066, Universitas Politeknik Negeri Samarinda, jurusan Kemaritiman, Prodi Ketatalaksanaan Pelayaran Niaga dan Kepelabuhan. Di sini saya akan menjelaskan tentang sifat, hakikat, dan aktivitas kejiwaan manusia. Manusia merupakan makhluk yang berjiwa. Kehidupan kejiwaan itu direfleksikan dalam bentuk tingkah laku dan aktivitas manusia. Kegiatan kejiwaan sebagai akibat dari stimulus yang diterima oleh manusia, dan manusia mengadakan respon terhadap stimulus yang mengenainya. Jelas sekali bahwa di sini manusia merupakan sasaran utama dalam pendidikan, yang menekankan pada proses pembelajaran baik di lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat, ataupun lingkungan keluarga. Untuk memahami lebih dalam mengenai psikologi seseorang dalam pembelajaran, kita perlu memahami terlebih dahulu tentang keadaan psikologi manusia. Secara umum, kita perlu memahami bagaimana alur perubahan sifat yang dialami manusia, hakikat manusia, dan aktivitas kejiwaan manusia. Oleh karena itu, saya membuat video ini dengan judul Sifat, Hakikat, dan Aktivitas Kejiwaan Manusia dalam Kehidupan, yang akan membahas lebih lanjut tentang sifat, hakikat, dan aktivitas kejiwaan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan masalah dari sifat, hakikat, dan aktivitas kejiwaan manusia dalam kehidupan yaitu untuk memahami bagaimana sifat dan hakikat aktivitas manusia dalam kehidupan sehari-hari. Baik, kita akan mulai pembahasan ini. Pengertian hakikat. Menurut ahli psikologi menyatakan bahwa hakikat manusia adalah rohani atau jiwa jasmani, dan nafsu merupakan alat atau bagian dari rohani. Sifat hakikat manusia adalah ciri-ciri karakteristik yang secara prinsip membedakan manusia dari hewan. Meskipun antara manusia dengan hewan banyak kemiripan, terutama dilihat dari segi biologisnya. Misalnya, orangutan, mereka memiliki tulang belakang seperti manusia, berjalan tegak dengan menggunakan kedua kakinya, melahirkan menyusui anaknya, dan pemakan segala jenis makanan. Manusia memiliki ciri khas yang disebut dengan sifat dan hakikat yang melekat pada dirinya. Hal inilah yang membedakan manusia dengan makhluk lainnya. Disebut sifat dan hakikat kejiwaan manusia karena secara hakiki sifat tersebut hanya dimiliki oleh manusia dan tidak dimiliki pada hewan atau makhluk lainnya seperti jin dan malaikat. Pemahaman pendidikan terhadap sifat dan hakikat kejiwaan manusia akan membentuk peta tentang karakteristik manusia dalam bersikap, menyusun strategi, metode, dan teknik, serta memilih pendekatan dan orientasi dalam merancang dan melaksanakan komunikasi dan interaksi edukatif. Sedangkan menurut John Amos Comenius, manusia mempunyai 3 sifat dasar, yaitu 1. Sifat biologis. Sifat ini membuat manusia tumbuh secara alami dengan prinsip-prinsip biologis yang berkaitan erat dengan lingkungan di sekitarnya. Sifat hewani. Dengan adanya perasaan hakiki, manusia mengalami desakan internal untuk mencari keseimbangan hidup. Melalui peralatan inderanya, manusia menjadi sadar dan menuruti keinginan dan seleranya. Sifat intelektual. Dengan sifat ini, manusia mampu menemukan benar atau salahnya sesuatu, dapat membedakan baik dan buruknya objek, serta dapat mengarahkan keinginan dan emosinya. Sifat intelektual manusia inilah yang membedakan manusia dari makhluk-makhluk lainnya. Dengan adanya sifat intelektual ini, manusia dilebihkan derajatnya dari makhluk-makhluk lain ketika dia mampu menggunakan dengan baik. Baik, selanjutnya saya akan menyebutkan wujud dari sifat hakikat manusia yang tidak dimiliki selain manusia. Dari sini, 1. Kemampuan menyadari diri. Yang kedua, kemampuan bereksistensi. Yang ketiga, kata hati. Yang keempat, moral. Yang kelima, tanggung jawab. Yang keenam, kebebasan.
Yang ketujuh yaitu kewajiban dan kehendak. Kedelapan, kemampuan menghayati dan kebahagiaan. Aktivitas kejiwaan manusia. Kejiwaan manusia terwujud dengan adanya kekuatan serta aktivitas kejiwaan dalam diri manusia. Itulah yang membuat semua aktivitas itu mampu menghasilkan tingkah laku yang lebih sempurna daripada makhluk yang lainnya. Beberapa aktivitas kejiwaan manusia yang berhubungan dengan psikologi yaitu 1. Pengamatan. Mata merupakan indera penglihatan manusia yang berfungsi untuk mengamati segala sesuatu yang ada di dalam lingkungan sekitarnya, yang akan menciptakan adanya kesan dan tanggapan, sehingga manusia secara normal akan selalu mencari objek-objek dalam lingkungan untuk memenuhi kebutuhannya secara sadar maupun tidak sadar. Contohnya, sadar atau tidak sadar Anda telah melihat video ini, berarti Anda mengamati saya. Yang kedua, tanggapan. Tanggapan sebagai salah satu fungsi jiwa yang pokok. Selain itu, tanggapan juga dapat diartikan sebagai gambaran ingatan dari pengamatan ketika objek yang diamati tidak lagi berada dalam ruang atau waktu pengamatan sudah berhenti dan hanya tinggal kesan-kesannya saja. Peristiwa demikian ini disebut dengan tanggapan. Contoh, misalnya sekilas jika melihat Bapak Insinyur Joko Widodo, maka yang akan timbul adalah sebuah kesan seorang Presiden Republik Indonesia, laki-laki gagah, berambut pendek tipis, dan sebagainya. Itulah yang disebut Joko Widodo. 3. Fantasi. Fantasi adalah daya jiwa untuk membentuk atau menciptakan tanggapan-tanggapan baru dengan bantuan tanggapan yang sudah ada. Fantasi sebagai kemampuan jiwa manusia dapat terjadi dalam dua keadaan, yaitu 1. Secara disadari. Apabila fantasi terjadi secara sadar dan sengaja dimunculkan, hal ini banyak ditemukan pada seorang pelukis dan pemaham. Kedua, secara tidak sadar. Apabila individu secara tidak sadar telah dituntut oleh fantasinya, keadaan semacam ini contohnya banyak dijumpai pada anak-anak ketika membayangkan bentuk hewan yang diterangkan oleh gurunya. 4. Ingatan. Ingatan merupakan proses langsung dalam mengangkat kembali informasi yang pernah diterima dalam kesadaran. Ingatan juga merupakan suatu daya jiwa yang dapat menerima, menyimpan, dan memproduksikan kembali pengertian-pengertian atau tanggapan. Tanggapan kita contohnya, saat saya menjelaskan pada saat ini, pasti Anda melihat dan mendengar lalu mengingat suara saya dan Anda akan mengetahui saya. Ini adalah suatu ingatan Anda melalui pancingan indera pendengaran Anda dan sebagainya. Adapun faktor yang mempengaruhi ingatan yaitu 1. Sifat perseorangan. 2. Keadaan di luar jiwa, misalnya lingkungan dan keadaan jasmani. Yang ketiga, keadaan jiwa yaitu kemauan dan perasaan. Yang keempat yaitu umur. 5. Berpikir. Berpikir merupakan salah satu pilihan manusia untuk mencoba memperoleh, menerima, menyimpan, dan mengolah kembali informasi. Baik informasi yang didapat lewat pendengaran, penglihatan, atau penciuman. Berpikir adalah media untuk menambah pembendaharaan pengetahuan dalam otak manusia. Contohnya ketika berpikir, seseorang menghubungkan satu pengertian dengan pengertian lainnya dalam rangka mendapatkan pecahan persoalan atau solusi yang dihadapinya. 6. Perasaan. Perasaan merupakan gejala psikis yang bersifat subjektif yang umumnya berhubungan dengan gejala mengenal dan dialami dalam kualitas senang atau tidak senang dalam berbagai peristiwa yang dihadapi, seperti halnya
emosi, yaitu suasana batin atau suasana hati, suatu perasaan apakah itu senang atau tidak senang, suka atau tidak suka, lega atau tegang. Timbul karena adanya perangsang dari luar. Meskipun perasaan itu bersifat subjektif, namun perasaan-perasaan tertentu muncul dari suatu kebiasaan, seperti contoh, orang Padang menyukai masakan rendang yang pedas dan orang Yogyakarta menyukai gudeg yang rasanya manis. Mungkin sampai di sini dulu pembahasan yang dapat saya sampaikan. Saya akan menyimpulkan pembahasan yang tadi saya sampaikan. Maka dari itu, pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa sifat dan hakikat manusia merupakan ciri khas yang secara prinsip membedakan manusia dari hewan. Meskipun antara manusia dengan hewan banyak kemiripan, terutama dilihat dari segi biologisnya. Menurut John Amos Comenius, manusia mempunyai 3 sifat yang terdiri dari sifat biologis, sifat hewani, dan sifat intelektual. Kejiwaan manusia terwujud dengan adanya kekuatan serta aktivitas kejiwaan dalam diri manusia, yang mana semua aktivitas itu mampu menghasilkan tingkah laku yang lebih sempurna daripada makhluk yang lainnya. Beberapa aktivitas kejiwaan yang berhubungan dengan psikologi belajar yaitu pengamatan, tanggapan, fantasi, ingatan, berpikir, dan perasaan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.